Hai sahabat inspirasi berkebun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menanam apa saja hari ini? Hari ini saya mau review atau mau spill benih seribuan ya. Nah, jadi di paket kali ini saya ambilnya di paket yang 25 macam. Ini sangat cocok atau recommended banget untuk teman-teman yang baru pemula ya. Baru pemula karena di sini meskipun baru pemula dan mau memulai bingung mau tanam apa. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini nama benihnya itu dari benih seribuan ya. Saya belinya di toko Orange. Dan ini saya mau buka dulu ya teman-teman, apa saja isinya. Dan nanti kita belajar sama-sama ya. Belajar sama-sama jenis-jenis benihnya dan tipe tanamannya ya. Nah, oke. Nah, ini benih seribuan ini cocok ya, cocok menurut saya karena teman-teman punya. Ini kemarin saya belinya di kisaran 36.000 sudah sama ongkir ya, 25 jenis. Ini ada saya spill satu-satu ya. Ini kangkung daun sedang ya, kangkung cabut ini, kangkung cabut atau kangkung darat. Nah, ini biasanya di kisaran 21 hari atau 1 bulan aja sudah bisa panen ya. Ini kangkung. Terus ini timun lalap ya, timun lalap. Nah, ini jenis timun ini biasanya 3 bulanan ya, 3 bulanan sudah belajar berbuah. Terus ini buncis putih. Nah, ini buncis putih ini saya udah pernah punya ya. Buncis putih ini teman-teman sangat cocok banget di rumah yang nggak punya lahan besar atau nggak punya lahan luas. Teman-teman bisa tanam buncis ini karena ini bisa tanam di pot dan ini nggak harus pakai lanjaran. Ini jenis buncisnya yang batang pendek ya. Terus ini ada cabai rawit merah ya, standar ya, cabai rawit merah biasanya di kisaran 4 bulan sampai 5 bulan ya. Jadi kalau teman-teman tanam di pot, carinya yang mudah-mudah saja dan yang sebentar masa panennya ya. Jadi ini tomat sayur ya, tomat sayur merah, tomat mawar keriting. Nah, ini tomat mawar keriting ini juga saya pernah punya ya, bentukannya itu keriting kayak berserat belimbing gitu ya. Terus ini ada kemangi. Nah, ini kemangi ini juga bisa mulai panen itu di kisaran 1 bulan tuh udah mulai bisa panen, dan ini bisa panen berkali-kali untuk kemangi. Terus ini ada selada hijau. Nah, selada hijau itu yang kayak di kebab-kebab atau yang di burger itu ya, selada kayak gitu, yang selada lalap, selada hijau. Terus ini ada brokoli ya. Nah, brokoli ini saya belum pernah coba ya, belum pernah coba untuk tanam brokoli ini karena untuk di daerah saya itu panas ya. Jadi nggak tahu bisa tumbuh atau enggak ya untuk brokoli di dataran rendah. Terus bawang merah. Nah, ini bawang merah ini juga nanti saya mau coba ya. Biasanya saya tanamnya itu dari bawang yang sisa masak di dapur itu yang udah mulai tumbuh-tumbuh daun, itu saya tanam. Ini kalau yang dari biji belum pernah coba, nanti saya bakal coba. Terus kembang kol. Nah, ini kembang kol ini juga biasanya tumbuh atau subur bagus di dataran tinggi ya, atau di pegunungan-pegunungan. Nah, ini saya juga mau coba ya. Mau coba di pot saja nanti. Terus ini ada sawi putih selobor. Nah, untuk jenis-jenis sawi dan caisim itu benihnya mirip-mirip ya. Hampir sama, serupa. Terus ini ada terong ungu ya, terong yang untuk sambal, terong panjang.
Terus ini ada sawi caisim. Nah, sawi caisim ini biasanya 20 harian itu udah bisa dipanen ya, tergantung kita mau panennya sebesar apa. Terus terong hijau. Nah, ini terong hijau ini coba nanti kita coba beberapa pohon ya. Terong hijau ini nggak tahu terong hijau yang panjang atau terong hijau lalap ya. Tapi biasanya kalau lalapan dikasih penjelasan di sini terong lalap gitu ya biasanya. Terus ini ada bayam hijau ya, bayam biasa ya, bayam hijau yang cabut. Nah, ini yang seperti ini teman-teman boleh tanam langsung di tanah, boleh juga di pot ya. Nah, ini juga sama ya, bayam ini yang cepat panennya. Terus ini bayam merah ya, bayam merah. Terus ini bayam batik belang ya, bayam batik belang. Terus sawi pagoda. Nah, ini sawi pagoda ini juga pernah. Ini ya, sawi-sawian tuh sama semua ya. Bijinya mirip sawi pagoda. Ini sawi pakcoy hijau. Terus daun bawang ya, daun bawang atau ada juga yang nyebutnya muncang yang buat sop ya. Daun bawang, terus sawi kailan. Nah, ini katanya sawi kailan ini tumbuhnya lama, bisa diambil bagian daun-daunnya aja ya. Daun bagian bawahnya. Terus ini seledri. Nah, seledri ini lembut-lembut banget. Nah, seperti ini ya. Terus selada merah. Ada juga kacang panjang ya. Jadi sebanyak ini ya teman-teman, sebanyak ini itu untuk pemula sangat cocok ya. Nanti tanam-tanamnya itu coba dulu kalau misalkan hanya menggunakan pot, coba dulu di kisaran 3 apa 4 gitu ya. Dan meskipun ini ya, ini saya lahannya sebenarnya hanya sedikit ini ya. Ini pemanfaatan samping pembibitan keladi saya. Jadi rencananya nanti di sela-sela cabai itu mau saya tanamin bermacam-macam ya. Bermacam-macam, ini 25. Saya nanti ambil yang nanti saya duluan semai yang kayak bisa 20 hari sampai 30 harian panen ya, kayak misalkan bayam, caisim kayak gitu ya. Terus selada kayak gitu nanti saya duluan semai yang itu. Oke, untuk teman-teman inspirasi berkebun, semoga video saya kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Intinya teman-teman nggak harus punya uang banyak dan nggak harus punya modal yang banyak dulu baru bisa tanam. Nah, ini hanya dengan 36.000 sudah sama ongkir udah dapet bibitan atau benih sebanyak ini. Oke, lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bercocok tanam.